Oke. Waduh, apa gini? Gimana kalau pusaka dibuka oleh istri atau wanita yang sedang berhalangan? Apa bisa energi dari pusaka terpancar melalui media elektronik? Hai guys, ketemu lagi dengan saya Dika Gondrong tetap di Antik Indonesia Channel. Wih. Halo Pak. Halo bro. Saya bawa oleh-oleh Pak. Dari Erwin, Royal Mataram, Lombok. Wah, dari Lombok ya? Dari Lombok saya Pak. Kebetulan kita juga pengen untuk unboxing pusaka-pusaka yang dulu saya beli dari pameran Lombok. Pameran Lombok. Jadi kan sebagian kan dikirim, ini baru datang beberapa. Tapi kita unboxing dulu ya. Udah opening dulu nggak ke teman-teman? Tadi saya sudah opening ya? lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik ya. Ini walaupun hujan-hujan kita tetap semangat. Suaranya pengaruh nggak? Moga-moga enggak ya? Enggak. Suara hujan ya? Enggak, kita lagi semangatnya. Oke bro, buka bro. Oke. Sambil kita nanti buka pusaka ya, ini ya. Besar sekali. Dari Lombok juga ini guys. Ini apa Pak? Open Pak? Onderdil. Oke, sambil Dika unboxing, saya mau ada jawab nih, ada pertanyaan dari salah satu subscriber Etnik Indonesia dari Sate Madura Cak Sam. Waduh, mantap. Gimana Om, pas lagi bawa keris terus ada rahasia supaya nggak dihukum, apa ada komunitas, apa ada komunitas, maksudnya itu kekebalan ya? Kekebalan itu apa sih? Komunitas. Apa ya? Imunitas. Komunitas. Tulisannya komunitas soalnya guys. Jadi saya agak bingung juga nih. Apa ada imunitas nggak Om gitu ya? Saya mau nanya. Nah ini kita liatin guys ya, undang-undang harusnya ada nih. Kita lihat di Google. Undang-undang tentang pusaka. Oke. Waduh, apa gini? Untung nggak ini apa ini, Dik? Ini kurungan manuk. Kurungan manuk. Ini ada yang patah nggak, Dik? Nggak ada, Pak. Ini cuman perlu ditancapkan aja gini. Oke, wah. Cuman nggak ada satu ini. Apa ya. itu? Oh enggak, memang gini nih, Dik. Ini emang dibuka gini, Dik. Oh gitu. Iya. Ini buat jebakan kayaknya. Wah, aduh keren ini ya. Mantap. Jadi kamu tahu nggak ini kurungan nih? Atau jebakan ya? Jadi ada beberapa waktu yang lalu salah satu teman di Lombok yang dapat sangkar ya, ini belum sangkar ya? Sangkar kuno ya? Sangkar kuno dari daerah Lombok. Nah dari daerah Lombok ini ternyata mempunyai sangkar kuno yang keren banget ya, baru pertama kali. Kali ini, Pak. Kita akrab dengan sangkar burung sih ya. Kita punya sangkar burung juga di tempat kita untuk perkutut yang juga unik juga. Tapi untuk sangkar yang kuno ini jarang banget orang koleksi, Dik. Karena Indonesia itu dari dulu sudah ada komunitas pecinta burung. Burung itu udah ada. Makanya sangkarnya pun dibuat begitu ini ya, begitu indah ya. Dan kemungkinan besar ini, sampai ini Dik, sampai detailnya kayak gini Dik. Coba. Wow. Mantap guys. Bisa dibuka guys. Jadi ini dulu mungkin sangkar untuk burung kecil ya Dik ya? Kecil. Ini burung parkit. Enggak lah. Oh enggak. Burung ini mungkin burung-burung kayak apa sih, decu gitu-gitu ya Dik ya? Yang kecil-kecil ya? Kecil-kecil. Wih. Ini ada ini barusan patah ini, Dik. Iya. Coba dicari, Dik. Coba dicari atasnya ini.
Nah, packingan. Ada di sini mungkin ya. Nah, kita sangat sedikit referensi tentang sangkar-sangkar kuno dari di Indonesia, tapi sebenarnya ini adalah salah satu peninggalan yang luar biasa juga ya. Tapi sedikit terlupakan juga ini. Iya, jarang sih Jarang sekali. Namanya juga kayu kalau udah 100 tahun, 200 tahun kan pasti. Ini kira-kira umurnya berapa ini, Pak? Wah, kalau ini sih pasti udah 100 tahun sih lebih ya, Dik. Hah? Oh. Karena kalau dilihat dari bahannya, dari catnya, cat Prada gini, terus gincu ya, merah gincu gini, ini jarang banget sih orang ini ya. Dan kalau bukan bangsawan biasanya nggak akan membuat sangkar sebagus ini gitu ya. Ini ada beberapa yang ini ya, ada beberapa yang brotoli, tapi kita masih bisa lah, kita masih bisa nanti di ini lagi dicari sambungan-sambungannya ya. Ini kan kayak gini. Pentolnya di sini. Pentol. Ada pentol. Tenang. Tenang. Goyang, Rek. Saking takjubnya kayak Dik, kaget ya Dik? Kaget, Pak. Keren. Nah, kenapa kok saya tertarik sama sangkar ini? Karena kayaknya belum pernah lihat sih ada orang koleksi sangkar kuno ya Dik ya. Kalau orang koleksi sangkar yang mungkin model Cina itu banyak sih yang buat kicauan ya. Tapi ini sedikit hampir mirip sama yang di Cina itu mungkin, Pak? Mungkin, tapi mungkin modelnya kalau ini kan memang kayak sangkar untuk dibawa atau digantung ya, atau ditaruh gini aja ya. Ditaruh. Ya, karena ada kakinya di sini, kaki 3. Ini lawangnya, guys. Lawang ini. Ya, itu pintunya. Yes. Nah, ini kan ini engselnya yang dipakai ini di kombinasi ini, Dik. Nah, mungkin apa ya, agak bingung juga cara jelasin ke teman-teman, tapi ini salah satu peninggalan luar biasa ini. Peninggalan yang luar biasa yang jarang orang perhatikan, dan kalau kita nggak ada yang mengoleksi istilahnya, ini kalau ditaruh di gudang bertahun-tahun terus dimakan rayap, waduh sayang sekali. Rusak ya kan. Tapi karena ini unik dan ini adalah salah satu sejarah sebenarnya bahwa di bangsa kita ini juga mempunyai seni dalam sangkar burung juga guys, yang nggak kalah sama pembuatan sangkar burung yang dari negara lain. Karena ada banyak, saya punya kenal teman-teman yang mengoleksi sangkar burung yang dari Cina. Jadi bawaan dari peranakan gitu ya. Jadi itu sangkar burungnya memang kadang-kadang wah bagus-bagus banget sih. Yang bawaan dari Cina, ada jadi yang dari peranaan ya. Tapi ini kalau diwarangin pasti bagus, Pak. Warangin ya. Kembali lagi. Bahaya nih kalau diwarangin. Enggak lah, tapi ini salah satu koleksi yang bagus sih. Mungkin ada teman-teman yang punya sangkar burung yang kuno, yang asli Indonesia ya. Asli Indonesia. Boleh kontak di nomor bawah ini, karena saya mau ngoleksi sangkar burung guys. Waduh, kebek mana ini? Mantap. Kebek guys. Ya, tapi kan gimana kalau nggak ada yang ngerawat kan akhirnya rusak Dik, gitu kan? Nah ini kan salah satu sesuatu yang berharga, kalau buat saya sih berharga sih. Berharga sekali karena ini salah satu sejarah bahwa kalau dulu saya pernah masuk ke museum itu Dik, yang di Batu itu, museum museum topeng ya. Itu dia punya sangkar burung kayak Madura gini, yang lama, bagus banget. Nggak, modelnya agak panjang ini. Tapi ini dari Lombok. Ini yang bikin saya bertanya-tanya itu ngasih makannya gimana ya? Ya ada lah, ditaruh di situ mungkin. Mungkin orang punya cara sendiri ya. Ya itu makanya kita harus hati-hati, nanti kita coba, karena ini di dalam packingan ada banyak yang mungkin kebentur atau nanti kita coba perhatikan mana yang rusak, nanti kita bersihin lagi ya. Siap. Nanti kita tunjukin ke teman-teman akhir setelah kita bersihkan. Oke guys, untuk menjawab pertanyaan sahabat kita ini, saya mau bacakan ada pengaturannya ya. Pengaturan tentang undang-undang perlindungan benda pusaka ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 guys. Tentang cagar budaya ya. Pengaturan cagar budaya ini ditarik pada pasal
dasar hukumnya pasal 32, negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, gitu ya. Benda pusaka sendiri termasuk ke dalam benda-benda dilindungi oleh undang-undang dan seterusnya. Tapi juga ada di salah satu pasal di Undang-Undang Darurat juga, pasal 51 juga, masyarakat tidak boleh membawa senjata tajam kecuali tidak termasuk ya. Ada tulisan itu tidak termasuk jimat, pusaka, dan sebagaimana benda-benda yang menjadi peninggalan budaya itu tidak termasuk dalam pasal Undang-Undang Darurat di dalam kepemilikan senjata tajam, bro. Mantap. Jadi untuk teman-teman yang bawa keris, harusnya kita dilindungi undang-undang karena kita merawat dan melestarikan budaya, dan juga tidak termasuk dalam undang-undang di dalam rahasia senjata tajam karena termasuk benda pusaka. Kecuali kalau benda pusakanya buat nodong, Dik. Nah, aku nggak keris loh, aku nggak ditangin. Nah itu tindakan pidana, jadi tindakannya yang mengakibatkan kerugian. Membuat tidak nyaman lah. Nah, kerugian buat orang lain itu yang nggak boleh ya. Hai teman-teman, bilang. Hai teman-teman. Nama saya? Lu merah semua tangannya. Ini ngapain tangannya merah semua? Udah sana. Oke, jadi video kita ini tentang apa ini? Tentang kurungan. Tentang kurungan yang kita harus lestarikan. Ini termasuk benda budaya juga benda sih. Budaya. Peninggalan Karena juga. Karena lebih dari 50 tahun itu udah termasuk peninggalan budaya. Bersejarah lah. Mantap ya. Nah ini juga ada pusaka yang saya ada kemarin waktu di ya bos. Lombok. Hai Jalen. Wush, ini bro. Sisihkan dulu. Taruh sini agak teman-teman biar kelihatan juga, Dik. Kurungan guys. Keren ya. Ini dari Mas Wawan dari Mataram. Dari Mataram Lombok. Kita lihat ya, Dik ya. Mantap, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini cari tolanang sih kalau di sana bilang. Karena dia ada satu di ini. Wah, ini keren ini, Dik. Lo-nya ada 1, 2, 3, berapa? 9 ya? 9. Pamere Wasputa, Bali Sepuh ini, masuk Bali Sepuh. Tapi lo-nya ada ini nih, kayak ada ini ya di sini ya. Sogoannya. Iya. Bukan sogoan sih, ada kayak geligir sapi ya di tengah sini. Wah, ini mantap, guys. Istimewa, guys. Istimewa ya. Rapat ya. Ini panjangnya sekitar 40-an lebih ya. 40 sentian lebih, gerenengannya juga bagus banget. Pamore keren banget ini, Dik. Dan mendaknya masih mendak tua banget ya, ada permatanya. Ada keunikan ini, Pak. Ini apa? Tumpuk 2 ini. Oh iya, ini tumpuk 2 ya. Tumpuk 2. Biasanya 1 ya. 1. Lambe gajahnya ya. Ini 2, guys. Wes. Ada pertanyaan nggak, Dik, dari teman-teman, Dik? Ada dong, Pak. Yang lain, yang nggak susah, Dik. Lagi malas mikir hujan-hujan. Syahdu. Nah, ini yang keren ini, Pak. Nah. Salam Rahayu, Kang, dari Ari Pradana. Wis, keren. Semoga sehat selalu, berkah. Amin. Mau tanya kok, gimana kalau pusaka dibuka oleh istri atau wanita? Kita sedang halangan, istri atau wanita yang sedang berhalangan. Nah, mohon penjelasannya. Gimana kalau pusaka itu dibuka secara ini ya, tradisi ya? Secara tradisi. Ya, ada banyak tradisi sih di Indonesia itu memang untuk wanita yang sedang berhalangan itu tidak memegang atau tidak masuk ke tempat yang suci kan ya? Iya. Itu secara tradisi kan memang seperti itu. Bahkan di beberapa tempat seperti pantai yang keramat itu ada tradisi untuk supaya wanita itu tidak ke sana gitu ya. Juga pendakian gunung juga kadang-kadang. Tapi apapun itu kadang-kadang pasti ada alasan yang logis. Kalau contohnya kalau misalnya wanita lagi datang bulan naik ke gunung, kenapa pantangan? Karena
binatang predator itu kan bisa mencium bau darah. Bau itu darah. kan Kayak vampir ya, Pak. dari jarak jauh kan Iya. bisa kecium ini. Harimau itu bisa kecium gitu kan. Kalau di laut kenapa nggak boleh berenang? Karena ada hiu. Ada hiu. Nanti lautnya jadi merah, Pak. Laut merah. Merah, guys. Ngecembeng. Nah, logikanya apa? Wanita kok nggak boleh pegang pusaka? Secara tradisi kita menghormati ya, maksudnya pasti ada secara spiritualnya nggak boleh. Tapi kan secara logika kita bisa mengerti bahwa kalau di gunung itu ada binatang buas, kalau di sungai atau di laut itu ada ini. Predator juga. Kalau wanita nggak boleh pegang, wanita lagi haid nggak boleh pegang pusaka, itu apa logikanya? Selain daripada secara spiritual ya. Kalau logikanya ya kan masih belum suci loh. Ya itu kan secara spiritual. Suci itu kan spiritual. Suci. Kan, ya? Suci. Oh ya. Mikir ya, tadi mikir ya kan. Susah ya. Susah. Apa ya lagi kayak Pak ya? Iya. Nah kalau wanita itu lagi haid itu emosionalnya itu labil nggak nih? Nggak labil. Labil ya. Maksudnya itu kadang-kadang marah, kadang-kadang ini, kadang-kadang nggak apa-ngapain. Masa yuk tang ini. Gelas bisa berterbangan. Iya bener Pak. Bukan ini ayo di. Kok diet? Wah hilang apa Pak? Iya. Iya masuk. Wah guyonan tak gini kaki. Ya intinya apapun kita jaga tradisi ya Dik. Jaga tradisi. Ya sebisa mungkin ya wanita yang lagi haid jangan pegang yang tajam-tajam lah. Karena juga nggak baik pegang yang tajam-tajam. Oke, pertanyaan apa lagi Dik? Pertanyaannya. Unboxing lagi dong. Unboxing. Ayo. Mulai panas ini. Mulai panas sih Pak. Udah. Ini yang seru ini Pak. Apa ini? Live streaming merasakan energi pusaka menarik. Wis. Bisa nggak terpancar melalui video? Ini dari Mas Sidki Mubarok. Wah. Pernah ingat waktu Deddy Kobuser? Pandang mata saya. Tekan nomor ini. Yes. Ya kan? Coba bayangkan bengkokkan ini. Yes. Tapi kadang-kadang kadang-kadang orang itu waktu ngelihat pusaka, kadang-kadang dalam pikirannya langsung membayangkan itu dan bisa merasakan energinya. Itu ada yang seperti itu memang. Itu termasuk imajinasi ya Pak? Ya termasuk intuisi. Intuisi. Jadi karena orang ini begitu menghayati suatu benda itu, akhirnya dia bisa merasakan kilasan masa lalu atau masa depan atau energi yang terpancar di pusaka itu. Bisa aja. Terkadang menarik. Saya juga sedikit seperti itu. Nonton drama Kumbara gitu. Drama Kumbara, flashback aku balik. Aku sing dadi. Ayo lanjut. Salam budaya Om Rivo. Dari Febri Sugara. Oke. Mantap. Om Rivo sekali-sekali review keris patrem dong. Oh yes, patrem. Siap. Nah, ini aku lagi review keris yang keren ini, Dik. Bukan keris sih, tombak ini, Dik. Tombak. Wah, mantap. Ini ada pertanyaan juga ini, Pak. Saya sebutkan ini. Dari Prasetyo Wibowo. Om, selama ini selalu bahas keris melulu. Kalau boleh request, tolong buat satu video khusus bahas review tentang tombak. Ini dia jawaban dari pertanyaannya ya. Iya, tentang tombak. Ini tombak keren, guys. Mantap. Kita lihat ya, Dik ya. Ini dari Madura nih, Dik. Madura punya. Madura punya. Ini kalau beberapa anggapan ya, ada yang bilang dapuran ini ron andong. Tapi ada juga kalau masuk lebar seperti ini, bisa jadi tombak-tombak gunungan namanya. Tombak gunungan. Iya, karena dia lebar banget di sini ya. Dan ini salah satu tombak yang menjadi ciri khas di daerah Jawa, tapi juga menyebar sampai Bali dan Lombok. Modelannya seperti daun andong, tapi di sini yang istimewa ada kinatanya di. Kinata. Keren. Berarti ini salah satu tombak yang kemungkinan besar memang dipunyai oleh kalangan yang istilahnya punya strata sosial yang tinggi.
Karena tombak yang modelannya seperti ini dari zamannya aja kita bisa lihat eranya kemungkinan besar bisa ditarik era Mojopahitan kan. Cuman kemungkinan besar dari kinatanya ini kemungkinan susulan di era yang selanjutnya. Oh, tambahan. Ya, tambahan karena mungkin ada jasa di dalam tombak itu di dalam waktu-waktu tertentu. Jadi contohnya misalnya tombak ini warisan dari bapak gitu ya. Tiba-tiba tombak ini ternyata berjasa dalam hidup saya. Nah, saya tambahkan kinata. Oh, gitu. Ya. Nah, nanti ada jasa lagi ditambah lagi kinata di atasnya. Jadi itu seperti apa ya, penghargaan dari seorang pemilik pusaka kepada pusaka yang memang mempunyai kekuatan yang berguna buat kehidupannya. Jadi kinata itu bisa juga untuk apa, proses Tanda jasa. Tanda jasa. Iya, tanda jasa. Jadi itu udah menjadi tradisi sih. Kalau kita di era sekarang ini, kadang-kadang kita pusaka yang berguna buat kita atau mempunyai nilai spiritual yang membantu kita perbaikin warangkanya, kita tambah gading, kita tambah emas, kayak gitu ya. Dan di era dulu udah menjadi hal yang lumrah untuk menambahkan suatu kinata di era yang selanjutnya. Jadi ini kinatanya susulan. Tapi masih di era-era Mataram gitu ya. Jadi bukan era-era sekarang. Era-era ini kan tombaknya tombak Majapahit. Tapi kinatanya dibuat di era-era mungkin Mataram. Lebih modern ya, lagi. Mungkin menang perang atau bisa secara pusaka ini bisa menjaga suatu wilayah atau apa, ditambahkan tanda jasa berupa kinata. Mantap guys. Keren ya? Sejarah guys. Kita ada pertanyaan lagi satu. Pertanyaan lagi. Salam Rayu. Wah, etnik Indonesia. Dari Beli Nyoman Suwartana. Numpang tanya, kadang ketika saya menonton video live yang review Kris, mana serasa panas badan saya? Apa bisa energi dari pusaka terpancar melalui media elektronik? Ya itu tadi pertanyaannya. Ya, itu sama. tadi jawabannya ya. Jadi memang ada beberapa orang yang mempunyai kepekaan waktu melihat suatu benda, habis itu badannya bisa merasakan sesuatu. Itu masuk indigo atau gimana? Bisa jadi ketajaman dari inderanya. Akhirnya beramal. Tapi itu ada baik, ada buruknya juga. Kalau kita nggak bisa nutup perasa kita, akhirnya kita lihat-lihat apa, kita banyak hantaman energi. Oh. Nah itu harus dipelajari untuk bisa nutup, nggak boleh. Waktu diinginkan aja itu baru kita bisa rasakan. Jangan bisa memanfaatkan istilahnya. Ya, jadi harus diasah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Muhammad Ilkon. Om, kalau keris yang cocok untuk seorang guru apa ya? Waduh, guru apa sih ini? Guru online. Guru online. Keris yang cocok untuk apa? Pengajar atau kalau guru itu kan kalau zaman dulu itu kan sesepuh ya Dik ya. Sesepuh. Jadi istilahnya zaman dulu itu nggak sembarang orang bisa mengajar orang gitu. Orang itu harus menjadi seorang sesepuh dulu baru bisa ngajarin orang. Nah, pusaka yang cocok untuk para guru atau pengajar itu yang ada dapurnya pandito gitu. Pandito. Ya, pandito semedi, karena ada pusaka dengan dapuran pandito semedi atau megantoro. Jadi lebih pusaka kesepuan nih. Sepuh. Jadi itu yang cocok untuk orang-orang yang punya profesi sebagai pengajar. Karena supaya orang itu bisa jadi panutan kan. Itu biasanya pusaka yang dapurannya pandito atau megantoro, itu bagus. Oke guys, itu aja video kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam budaya.